Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. Jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih mendapatkan rahmat dan nikmat Islam. Kita bersyukur kepada Allah karena sampai hari ini kita masih merasakan nikmatnya buah iman. Selawat salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat-umat beliau yang terbaik. Jamaah rahimahullah, tema nasihat kita hari ini adalah melakukan 7 perbaikan untuk mewujudkan masyarakat yang madani. Jamaah rahimahullah, Allah yang telah menciptakan hamba kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang telah dihadirkan ke permukaan bumi ini adalah merupakan umat yang terbaik. Kehadiran kita di muka bumi ini bukanlah tanpa tujuan. Kehadiran kita di permukaan bumi ini bukanlah sia-sia. Afahsibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Tapi kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan ini adalah punya maksud, punya tujuan, dan punya makna. Maka oleh karena itu, dalam kesempatan yang singkat ini, mari sama-sama kita merenungkan diri kita. Mari sama-sama kita merenungkan keluarga kita. Mari sama-sama kita merenungkan masyarakat kita. Mari sama-sama kita merenungkan bangsa, agama, dan negara kita. Apakah kehadiran kita pada hari ini, pada saat ini, ketika umur masih Allah berikan kepada kita, manfaat apa yang kita bisa berikan untuk kemaslahatan bangsa, agama, dan negara. Maka oleh karena itu, 7 perbaikan yang akan kita lakukan ini, insya Allah akan memberikan kebaikan pada seluruh hayat. Kebaikan yang pertama, perbaikan yang pertama yang harus kita lakukan adalah islahul fardhi. Tidak mungkin kita bisa mewujudkan sebuah masyarakat yang hebat. Tidak mungkin kita bisa mewujudkan sebuah bangsa, agama, dan negara yang hebat kalau pribadi-pribadi kita masih bermasalah. Maka oleh karena itu, mulailah sebuah perbaikan di dalam diri kita. Jadilah pribadi-pribadi muslim. Jadilah pribadi-pribadi mukmin. Jadilah sebagai umat Nabi Muhammad
mungkin bangsa ini bisa kita bangun. Tidak mungkin seseorang memiliki pengetahuan yang hebat dan kuat kalau fisiknya lemah. Maka di sini perlu upaya, perlu usaha agar fisiknya kuat. Makanlah makanan yang baik, minumlah minuman yang baik, alokasikan waktu kita untuk menyehatkan tubuh kita dengan olahraga ringan, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, hindari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak tubuh ini, yang bisa merusak jasad kita. Karena sesungguhnya Rasul telah bersabda, Allah dan Rasulnya mencintai hamba dan umatnya yang memiliki fisik yang kuat. Yang kedua, fisik hebat perlu sesuatu yang luar biasa. Sebelum memiliki batin berhubung, akhlak yang baik, akhlak yang baik, perilaku yang baik. Apakah dia kepada diri sendiri, apakah dia dengan keluarga, apakah dengan masyarakat, atau dia sebagai warga negara, memiliki akhlak yang baik. Yang ketiga, bagaimana soal pribadi muslim itu memiliki wawasan yang luas, pemahaman yang luas, sehingga ketika dia berbicara, ketika dia bertindak, ketika dia melakukan perbuatan dan kegiatan, apapun kegiatan yang dilakukan dalam kehidupannya, maka akan memberikan dampak yang baik. Tidak sedikit kita menemukan ada orang yang salah dalam berbicara, ada orang yang salah dalam bertindak, ada orang yang salah dalam mengambil keputusan. Penyebabnya tidaknya dan tidak dikatakan karena wawasannya kecil, wawasannya sempit, ilmu yang sempit, maka orang lebih terlibat dalam memiliki wawasan yang luas. Selanjutnya, memiliki mata cahaya kehidupan walaupun sedikit, walaupun kecil. Sebagaimana hadis Rasulullah, Allah dan Rasulnya sangat mencintai seorang hamba. Rasul sangat mencintai seorang umat yang berangkat dari membawa tempat mencari kayu bakar, kemudian dia pulang, dijualnya, uang yang dia dapatkan sebagian ditabungnya, sebagian diberikan, sebagian untuk menafkahi keluarga. Seorang pemuda, seorang laki-laki, seorang pribadi mukmin seperti itu sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena memiliki mata cahaya. Dia tidak menjadi beban bagi orang lain. Dia tidak menjadi sampah masyarakat. Kehadirannya tidak menyusahkan orang lain. Justru kehadirannya menjadi orang yang membantu orang lain. Maka kita berharap dan berdoa tidak ada orang muslim yang jadi meminta kepada yang dalam tidak ada. Orang muslim itu harus kuat ekonominya, harus hebat ekonominya, walaupun dia berusaha sedikit kecil. Selanjutnya, Islam al-Faqih ini juga dilakukan dengan memiliki akidah Islam. Jawab yang betul sebagaimana hadis Rasulullah. Seseorang yang paginya beriman, siangnya menjadi kafir, siangnya beriman, sorenya menjadi kafir, sorenya beriman, malamnya menjadi kafir. Fitnah yang muncul di akhir zaman begitu hebat. Saya tidak suka kisah kita saudara-saudara kita yang ada di perbatasan. Begitu terjadi gempa dan tsunami, maka seluruh mereka diajak ke suatu tempat. Pada saat mereka meminta bantuan tersebut yang hadir ada 100 orang muslim. Tapi begitu mereka pulang, orang muslim yang tinggal 10 atau 15 orang. Mudah sekali akidah yang diputar dengan hanya satu kampus ini. Mudah sekali akidah yang diputar hanya persoalan makanan dan minuman. Mudah sekali akidah yang diputar hanya dari persoalan kehidupan. Maka seorang muslim yang hebat dengan memperbaiki dirinya dengan memiliki akidah Islam. Selanjutnya, bagaimana seorang pribadi muslim yang hebat? Mujahid bi nafsihi. Dia punya semangat yang kuat, tidak mengeluh. Di antara ciri-ciri mukmin yang kuat, yang hebat, yang mujahid, terlihat daripada semangat menjaga sholat lima waktu. Alhamdulillah kehadiran kita di sholat seperti ini.
Ini menunjukkan bahwa kita orang yang selalu berjihad. Meskipun kondisi hujan, meskipun hari keadaan gelap, kita berusaha kita melakukan ketaatan kepada Allah. Bukankah Rasulullah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah orang yang keluar menjumpa Allah dalam keadaan bergelap-gelap, melainkan ketika akhirat mereka akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bersama kita sayang, pemuda-pemudi kita, masyarakat telah dilakukan dengan sesuatu yang bermanfaat. Mereka dihancurkan dengan media massa, mereka dihancurkan dengan media elektronik, mereka dihancurkan dengan pergaulan, mereka dihancurkan dengan berbagai macam perbuatan yang sia-sia. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak punya semangat jihad dalam diri. Maka sehingga ini berpesan baik masyarakat muslim. Hafal dan mengira surat At-Taubah dan surat Al-Anfal. Karena di dalam surat At-Taubah dan surat Al-Anfal, di sana kita diajarkan bagaimana menjadi mujahid sejati, bagaimana menjadi pejuang muslim, bagaimana menjadi pejuang kebenaran, bagaimana strategi yang harus kita lakukan kebenaran, bagaimana cara kita menghadapi musuh dan seterusnya. Dr. Abdul Hasan dalam sebuah kitab beliau, kehidupan di bawah naungan surat At-Taubah dan Al-Anfal luar biasa. Ajarkan surat At-Taubah dan surat Al-Anfal kepada anak-anak kita, anak-anak sekolah kita, pemuda-pemuda kita, masyarakat kita, agar mereka menjadi orang yang berani, sejarah, siap berhadapan dengan berbagai macam cara kita. Bahagia rasanya ketika nanti Allah bertanya kepada kita, kita mengatakan ya Allah, telah menggunakan ketaatan kepada-Mu, telah menggunakan waktu untuk bermujahadah, telah menggunakan waktu untuk membela Islam, telah menggunakan waktu untuk memajukan bangsa, agama dan negara. Sebuah kebahagiaan kita yang dapat Allah. Selain itu, pribadi mukmin yang baik adalah pribadi yang rapi urusannya, tidak melaksanakan tugas dengan baik, tidak menyelesaikan tugas dengan baik, hanya karena persoalan tidak rapi. Ini sangat saya pribadi dan kita masyarakat muslim, khususnya dari umum, seringkali kita tidak rapi dalam kita berpakaian, dalam kita kemudian kita, kemudian baju kita, di kamar mandi kita, di kamar tidur kita, di ruang tamu kita, tidak rapi. Kita mau menceramah, ada juga ceramah, ada yang berubah, kalau pribadi kita tidak berbuat kenapa kita tidak rapi? Karena begitu banyak tugas-tugas harus kita selesaikan. Maka kerapian adalah bagian daripada berbagai pribadi mukmin menuju pribadi yang sukses. Selanjutnya adalah pribadi mukmin yang hebat adalah mereka yang memaafkan orang lain. Tanyakan pada diri kita. Sampai hari ini kita hidup, berapa manfaat yang sudah kita berikan untuk diri kita? Karena Anda perlu berdoa dan manfaat, sehingga ada masalah yang hidup. Ini berdoa dan ini membahayakan. Berdoa dan ini berarti tidak ada manfaat buat dirinya. Kalau kita sebagai seorang suami tanyakan pada diri kita, apa manfaat kita dalam keluarga kita? Apakah kita mengurus istri kita? Apakah kita mengurus anak-anak kita? Sebagai warga masyarakat, tanyakan pada diri kita, apakah kehadiran kita dalam masyarakat kita ada manfaat? Dan lebih luas lagi adalah sebagai warga berbangsa, beragama dan beribadah. Itu perbaikan yang pertama. Perbaikan yang kedua harus kita lakukan adalah takfir dari muslim. Setelah pribadi kita menjadi pribadi yang baik, kita berharap akan muncul keluarga yang soleh dan solehah. Kalau dalam sebuah kaum ada berapa kakak di sana, 10 kakak, 20 kakak, ternyata semuanya rumah tangga muslim yang soleh dan solehah. Begitu azan dan pemakaran, mereka ke masjid. Begitu ada seruan beribadah dan bersedekah, mereka orang pertama melakukannya. Keluarga yang soleh. Kalau masuk dari orang sudah soleh keluarganya, dalam sebuah kelompok masyarakat sudah soleh keluarganya, maka tidak mungkin akan menjadi bangsa yang jaya. Yang ketiga, perbaikan yang harus kita lakukan, irsyad utama.
Kehadiran kita bagaimana bisa memperbaiki masyarakat? Jemaah, saya sampaikan sebentar. Sebagian orang berada dalam masyarakat, dia tidak merasa diri sebagai warga masyarakat. Seharusnya ketika dia berdiam di suatu tempat, menjadi warga sebuah masyarakat di suatu tempat, maka dia bagaimana bisa memberikan manfaat dalam kehidupannya, bukan menjadi sampah masyarakat. Namun berakhir, bukan tahu dia, bukan kita semua kita dulu kedua, bijak dengan tempat dulu, naga mana? Sebagai warga masyarakat itu membangun masyarakat tersebut. Nama penilaiannya, nama pandangannya, bijak sebagai pelaku masyarakat. Maka ini perlu dibantu. Insya Allah kita membayangkan bagaimana sebuah tempat yang nanti dimiliki belajar bahasa Inggris. Di sana di Jogja ada kampung Inggris. Mulai ini belajar bahasa Arab ada sebuah kampung Arab. Jadi salah satu syarat beliau di tempat tersebut syaratnya harus berbahasa Inggris. Kenapa ini kita tidak berpikir mereka didorong kita? Katakan dorong nafis. Siapapun yang berubah di situ harus hafal minimal 1 juz. Atau dorong pasar. Siapapun yang berubah di dalam tersebut harus mendengar kata-kata bahasa Arab sedikit. Atau dorong hadis misalnya. Setiap ada hadis yang dihafal. Sederhana. Tanpa rasa kegiatan sederhana seperti itu akan membantu masyarakat. Perbaikan kita harus dilakukan. Tahlilullah. Bagaimana membebaskan negeri ini dari cengkraman asing? Ini penting sekali. Dalam urusan politik, dalam urusan ekonomi, dalam urusan moral, tidak boleh ada cengkraman asing. Karena bisa berbahaya. Apalagi kita hidup di bawah negara kesatuan Republik Indonesia. Anak kita ada dan bagaimana mereka mencintai Indonesia. Bagaimana mereka mencintai tanah air. Bagaimana mereka mencintai tanah yang ada di tanah air Indonesia. Hari ini berisik. Anak kita dididik dengan Al-Quran dan hadis. Anak kita dididik dengan akhlak yang mulia. Tapi cara makannya bukan lagi cara makan orang Islam. Cara bergaulnya bukan lagi cara bergaul orang Islam. Cara berbicara bukan lagi cara berbicara orang Islam. Kenapa? Karena mereka mengadopsi daripada budaya-budaya asing. Film yang kita nonton, sinetron yang kita nonton, cerita-cerita, buku yang dia baca. Maka sudah saatnya hari ini kita galakkan kembali membaca kisah-kisah sahabat Rasulullah, kisah-kisah pejuang Aceh, kisah-kisah pejuang Indonesia, agar mereka mencintai Indonesia sebagai pribadi muslim yang hebat dan baik. Maka yang selanjutnya yang kelima, perbaikan harus kita lakukan dalam Islam hukuman, memperbaiki pemerintahan. Kita harus ingat aparatur pemerintahan. Apakah dia presiden? Apakah dia jabat? Apakah dia kursi? Kemudian ada berasal dari masyarakat biasa. Sama seperti kita yang lagi. Penyembuh dari Nabi Mana yang lagi. Sama ada kita. Maka pemimpin yang baik adalah begitu dia mencapai tahun kepemimpinan, dia ingat bahwa dia manusia, bahwa dia ingat bahwa dia dari masyarakat. Dia berusaha memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dia berusaha membimbing masyarakatnya. Dia berusaha memberikan keadilan kepada masyarakatnya. Dia berusaha memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Tengoklah Umar bin Abdul Aziz. Begitu diangkat jadi seorang pemimpin, beliau panggil istrinya. Mulai hari ini saya ditugaskan sebagai seorang pemimpin. Allah aku berikan kepada dua pilihan. Sebelum aku menjadi pemimpin, aku mungkin lebih banyak waktu bersamamu. Tapi hari ini aku akan bunuh semua. Di mana harta-harta yang nanti diberikan kepada umat,
Yang keenam yang harus kita lakukan berbeda adalah tausi'at taqwa bagaimana mempersiapkan, bagaimana mengoptimalkan aset bangsa untuk kemaslahatan umat. Saya ulangi lagi. Tausi'at taqwa mempersiapkan aset bangsa SDA dan SDM bangsa itu untuk kemaslahatan umat. Saya ingat dengan sebuah kisah hidup ini. Di setiap sudut kota di bumi itu ada sebuah kota besar. Di sana terdapat gambar anjing. Jadi anjing datang ke situ mencolok upaya dalam kota tersebut, dia dapat buah makanan sama minuman. Masya Allah. Kalau